Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnian. Nah, kemarin kita mengangkat video soal pembangunan rusun yang disoroti oleh Puskaki karena diduga pekerjaannya lamban dan belum selesai. Nah, kita sudah dapat konfirmasi dari kepala satkernya terkait proyek tersebut. Simak videonya. Cacamnian. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnian. Inilah detik-detik miliki segera tempat tidur anak-anak yang dijamin berkualitas hanya di Raja Mebel. Rumah susun SNP UVR Sumatera BWS Sumatera 7 itu awalnya single years karena adanya refocusing menjadi multi years. Waktu single pertama itu anggaran yang tersedia dipotong 70% sehingga mempengaruhi masa pelaksanaan. Di andundum kita itu di multi years-nya menjadi tanggal 2 November 2021. Nah, ini ada kendala yang di luar kemampuan pihak kontraktor seperti pemesanan lift itu karena pertama masalah PPKM, kedua jadwal di pabeannya di Cina Shanghai itu dan cuaca juga sehingga liftnya masuk itu di 27 Oktober kemarin baru masuk ke Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok ke gudangnya di Margonda 3 hari yang lalu di tempat juga di pihak kontraktor sudah mengecek di ini memang benar itu milik kita. Kemudian dalam proses ke Bengkulunya juga membutuhkan waktu dan kita juga pemasangan juga perlu waktu sehingga kita memberi kompensasi kepada pihak kontraktor itu pemasangan liftnya sama ini itu kita beri waktu sampai tanggal 25 Desember. Di sini kita memberi kesempatan itu sesuai dengan aturan dengan denda sisa pekerjaan yang belum. Nah, sisa pekerjaan yang belum itu lift ada sekitar 10% lah dengan finishingnya. Dengan juga untuk tes ke komisionernya hingga sekitar 12% lah. Nah, 12% inilah yang kita dendakan per 1000 per hari. Setinggi-tingginya 5% disanggupi oleh pihak kontraktor dan memang itu di luar keinginan mereka. Kan kalau cuaca kan nggak bisa kita ini ya, kebijakan kemarin kan PPKM sampai lompat gitu kan. Jadi Pak dari 27 miliar itu tadinya kena refocusing 70% Pak. Jadi berapa? Ya, jadi yang tahun pertama itu cuma dialokasikan dananya 30% termasuk uang mukanya di sana 30%. Jadi mereka baru menarik uang muka 20% dan termen 10% Pak. Kemudian dilanjutkan di lalu selanjutnya di 2021 itu pencarian termen mereka itu di bulan Februari awalnya. Jadi artinya kalau ada pandangan ini lewat batas kontrak itu gimana Pak? Nah di aturan juga di kontrak juga ada kalau di luar kemampuan dari pihak kontraktor ada 3 cara perpanjangan kontrak itu. Pertama ada pekerjaan baru, kedua kompensasi, ketiga keadaan kahar. Kita pakai 2 pekerjaan baru karena ada pas untuk jaringan listrik. Setelah kita koordinasi ke pihak PLN, ternyata dari perencanaan yang 1 jalur PLN-nya menyarankan 2 jalur karena ini kan ada lift gitu kan. Kalau ke 1 jalur nanti bebannya terlalu tinggi dan itu kan membutuhkan
pembelian material juga, penambahan material, penambahan waktu juga. Kemudian pekerjaan pelapis tebing itu kalau kita tidak laksanakan takut nanti kan longsor, nah itu membutuhkan waktu juga. Kemudian masalah yang yang lift tadi, lift ini kan di luar ini kita pakai untuk kompensasi dia. Dari hitungan-hitungan itu maka kita memprediksi itu sampai tanggal 25 Desember terakhirnya, dan ini tentunya tidak boleh melebihi tahun anggaran. Berarti perpanjangannya sudah 90 hari lebih atau pas 90 hari? Perpanjangan sekarang belum sampai ini, jadi dari tanggal 3 November. Masih di bawah Ya, masih standar ya? Ya, standar. Untuk kontraktor sendiri, dia stabilitas putihnya ada Pak kesanggupannya? Mereka untuk sudah denda dan sebagainya? Iya, karena itu salah satu konsekuensinya dari kondisi yang ada, itu sudah terikat di kontrak gitu kan. Dan dia juga sudah paham aturan. Ya. Jadi bisa dijelaskan pada publik keterlambatan ini karena tadi faktor tadi apa ya? Ya, Di luar kemampuan dari kontraktor. Karena kalau kebijakan pabean kan kita susah kan, antri. Tapi kalau untuk fisiknya sendiri Pak, bangunan fisiknya sendiri? Fisiknya tinggal finishing aja. Finishingnya. Berapa total lantai kita Pak? Lantai kita 4 lantai dengan 44 kamar tipe 45. Itu 45. Fasilitasnya apa aja Pak? Fasilitasnya mebeler seperti meja, tempat. Jadi para penghuninya itu tinggal bawa koper pakaian dan peralatan masak aja. Oh berarti dana itu udah ikut dengan mebelernya Pak? Sudah include mebeler, dan mebelernya sudah ada di Bengkulu, itu kita titipkan di gudang di Jalan Bakti Sadar. Itu masuk ke tanggung jawab kontraktornya? Berbeda Pak, berbeda kontraktornya. Dengan dana yang sama bagaimana? Ya, berbeda dananya. Kalau untuk mebel sendiri berapa Pak? Mebelnya 1,3 kalau nggak salah, termasuk pajak ya. Kalau untuk bangunannya sendiri 27 termasuk pajak. Oh berarti gitu. Terpisah ya Pak? Pisah kontraknya. Oke. Jadi yang terpaksa yang di mebel itu dititipkan di gudang dulu di Bengkulu. Sudah nyampe Pak? Sudah nyampe, karena kan jadwal Kursi tamu gitu mungkin? ya, dia kursi tamu, sofa tamu, meja, lemari pakaian, tempat tidur yang yang double dan tempat tidur yang single. AC nggak ya Pak? AC kita usahakan penambahan, nanti kita tunggu selesai dulu lah. Oh gitu. AC nanti menyusul ya Pak? Menyusul. 44 kamar tadi? 44. Peruntukannya itu untuk SN PUPR yang belum memiliki rumah. Jadi kita kan seperti banyak kita ketahui bahwa rotasi di daerah di PUPR ini kementerian ya Pak? Bukan kementerian bukan dinas provinsi? Bukan, jadi di kementerian itu baik PJN, BWS 7, BPIW dan perumahan sendiri, BPDJK. Jadi siapa yang dimutasikan ke Bengkulu itu ke sana ke rumah rusun. Jadi itu bukan untuk dimiliki. Sewa dia. Oh sewa. Biaya pribadi per kantor nanti? Nanti akan diatur oleh pihak pengelola. Cuma kalau yang di tempat lain itu dari pribadi pegawai. Oh iya bayar. Ya, masuk ke PNBP nanti? Masuk ke PNBP. Tapi ini belum ditentukan, nanti kan akan diesakan oleh Pak Menteri. Berapa besarannya? Ya, berapa besarannya. Apakah Anda bingung ingin membeli alat kantor yang berkualitas? Ya, Raja Mebel solusinya.